Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paskah kedua ini bertepatan dengan gereja yang memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Hari ini gereja menghendaki pesta kerahiman ilahi ini menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Salah satu gambaran kerahiman itu disimbolkan dengan darah dan air. Pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan Yohanes pengarang Injil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menekam lambung Kristus dengan tombak, melihat darah dan air memancar darinya. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan korban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dalam simbolisme Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga kurnia Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk dapat percaya akan kebangkitan itu memang sulit. Memang sulit. Seperti juga yang dialami oleh para murid pun demikian. Percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu memang sulit. Oleh karena itu, maka apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan Yesus kemudian wafat, menderita dan wafat, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah bahwa para murid itu menjadi ada semacam keputusasaan, hati mereka hancur, pupuslah harapan mereka, dan mereka begitu sangat kecewa, saudara-saudara. Oleh karena itu, maka apa yang terjadi, apa yang dilakukan sesudah wafat Tuhan itu, penderitaan dan wafatnya itu, lalu para murid kemudian kembali ke kebiasaan lamanya, ke pekerjaan lamanya, yang nelayan ya sekarang jadi tetap pergi ke danau untuk mencari ikan, dan juga yang lain juga mungkin pergi ke tempat asalnya seperti yang terjadi dua murid yang pergi ke Emmaus itu. Jadi mereka sudah lalu mau hidup seperti biasanya, seperti sedia kala. Namun saudara-saudara, kita tahu bahwa misi Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah misi cinta kasih, misi keselamatan, misi belas kasih. Dan tentu dalam hal ini jelas bahwa Yesus Kristus memang, atau Sang Mesias memang harus menderita dan pada hari ketiga itu bangkit. Dan untuk sungguh-sungguh menyadarkan dan membuat para murid percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ialah bahwa Tuhan Yesus lalu memberikan harapan kepada mereka, menampakkan diri dan seterusnya, dan melakukan apa-apa yang jelas menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh telah bangkit. Mengapa demikian, saudara-saudara? Tuhan Yesus sungguh-sungguh mau menyadarkan para murid bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit. Karena kesaksian para murid itulah
yang akhirnya harus menjadi dasar bagi iman kita akan kebangkitan. Jadi kesaksian para murid itu menjadi dasar iman kita akan kebangkitan. Amin. Itu saudara. Oleh karena itu penting sekali, oleh karena itu Tuhan Yesus sungguh-sungguh mau menunjukkan kepada para muridnya yang nanti akan menjadi saksi kebangkitannya dengan mendatangi mereka. Saudara-saudara, datang ke danau ketika para murid itu sedang mencari ikan dan seterusnya, lalu juga mendatangi murid yang mau pulang ke tempat asalnya dan seterusnya. Dan ketika juga para muridnya itu sedang dalam ketakutan berkumpul bersama di suatu ruangan yang tertutup, Tuhan Yesus datang dan menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh bangkit. Dan juga saudara-saudara, memang kita pun mungkin juga akan mengalami hal yang sama ketika kita merayakan Jumat Agung. Kita bersedih karena ditinggal Yesus seperti para rasul. Hati kita juga diliputi ketakutan, kecemasan, keraguan. Dan salah satu kisah keraguan itu jelas ditunjukkan pada kisah Thomas. Thomas ragu karena ia terluka. Ia terluka karena Yesus harapan satu-satunya telah mati. Bahkan mati secara tragis, disalibkan. Tetapi ya, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tetapi luka Yesus menyembuhkan lukanya. Maka dikatakan di sini, ketika Tuhan Yesus datang dan kemudian bertemu dengan Thomas, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pertama-tama? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi luka-luka Tuhan Yesus menyembuhkan luka-luka dari si Thomas itu. Amin. Saudara-saudara, ini juga saudara-saudara yang ditunjukkan kepada Thomas itu juga diarahkan kepada kita, saudara-saudara. Luka-luka Tuhan Yesus, sengsara penderitaannya juga menyembuhkan luka-luka kita karena kita mungkin dalam suasana ketakutan, keraguan, dan juga merasa ditinggalkan. Jadi luka-luka Tuhan ini juga menyembuhkan luka-luka kita. Nah, saudara-saudara, itulah yang Tuhan lakukan. Jadi jelas sekali saudara-saudara, Tuhan berusaha keras untuk menunjukkan kepada para muridnya bahwa dia bangkit. Dia juga membuat mujizat setelah dia bangkit. Nah, saudara-saudara, dengan ini maka kita tahu bahwa Tuhan memang sungguh-sungguh mau menyertai kita justru ketika kita juga dalam keadaan kita ragu, cemas, bimbang, dan takut, dan tidak percaya. Oleh karena itu, Tuhan juga sungguh-sungguh menyertai para murid, menyertai kita semua dalam situasi di mana kita mungkin menghadapi kesulitan itu. Dan kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus memang mau meyakinkan para muridnya akan kebangkitannya, dan sekaligus Tuhan Yesus juga mau mengutus para muridnya itu untuk menjadi saksi kebangkitannya itu, saudara-saudara. Dan
Perutusan itu juga ditujukan kepada saya dan saudara. Saudara dan saya diutus untuk apa? Untuk mewartakan, untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita harus lakukan sekarang? Seperti apa yang dialami oleh para murid. Ketakutan, kecemasan, merasa ditinggalkan, ragu-ragu dan bimbang, putus harapan. Mereka akhirnya diyakinkan oleh Tuhan bahwa Tuhan menyertai mereka. Oleh karena itu, Tuhan memastikan bahwa para murid yakin dan percaya, dan itu dimungkinkan kalau kita sungguh-sungguh memiliki hidup baru. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Tuhan kepada para murid itu tidak lain dan tidak bukan ini. Ialah Tuhan kemudian mengatakan ketika dia datang pada murid-muridnya, dia katakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah itu mereka berkata demikian. Dan sesudah itu dia berkata demikian. Jikalau kamu, dikatakan di sini, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi para murid dihembusi oleh kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Karena itu mereka menjadi makin berani, menjadi kuat, dan ketika hari Pentakosta, saudara-saudara, apa yang terjadi? Murid-murid yang takut, cemas, gelisah, dan putus harapan itu menjadi pemberani, sehingga mereka berbicara kepada ribuan orang, dan dikatakan bahwa pada waktu itu ada ribuan orang kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kuasa Roh Kudus itulah mereka menjadi pemberani menyatakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu saudara. Itu pun kita akan memiliki hal yang sama. Pada hari raya Paskah ini juga Tuhan sekali lagi juga menghembusi saudara dan saya, dan kita menjadi manusia baru yang dari putus asa, putus harapan, dan penuh ketakutan, maka kita sekarang menjadi orang yang berani dan menjadi pewarta Injil, pewarta kebangkitan Tuhan. Mewartakan Tuhan berarti juga, saudara-saudara, menunjukkan, memberi kesaksian bahwa Tuhan bangkit dengan cara membawa damai. Jadi kalau kita sebagai orang yang membawa damai, sebenarnya kita juga menjadi pewarta kabar sukacita, membawa dan menyaksikan bahwa Kristus telah bangkit. Oleh karena itu, kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan seperti para murid dengan membawa damai. Amin. Itu saudara. Dan kuncinya kita akan menjadi orang yang pemberani, menjadi pewarta Injil, pewarta kebangkitan Tuhan, menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Kalau kita juga dikaruniai, dihembusi oleh Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus.
Dengan hembusan ini, maka kita menjadi orang yang berani, dan itu dengan demikian kita dapat menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang pewarta kabar sukacita, pewarta dan menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Itu semua karena kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, maka kita mohon kepada Tuhan akan kuasa Roh Kudus itu agar kita dimungkinkan dan dikuatkan dan dibuat kita berani menjadi saksi Tuhan, saksi kebangkitan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus itu. Ketika kita cemas, ketika kita ragu, ketika kita lelah, dan ketika kita susah, ketika kita mengalami jalan licin dan terjal, maka Roh Kudus akan memenuhi hati kita. Roh Kudus, datanglah, jamalah, tiap hati jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Iya, saudara-saudara, Roh Kudus menguatkan kita, menghibur kita, membuat kita berani menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.